Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Selasa pagi atau Selasa siang 13 Safar 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali duduk bersama membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati al-ikhwah al-afadil, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita. Masih kita di dalam Al-Babu Al-Hadi Asyara fil Mujahadah, bab yang ke-11 tentang gigih dan sungguh dalam beribadah. Dan pada kesempatan kali ini kita baca hadis yang ke-101, yaitu hadis yang ke-7 di dalam bab ini. Al-Musannif rahimahullah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala hujibat an-nar bisyahawati wa hujibat al-jannatu bil makarihi, muttafaqun alaih. Fi riwayat Muslim huffat badala hujibat, wa huwa bima'nahu bainahu wa bainaha hadha al-hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Darinya maksudnya adalah dari perawi yang sebelumnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin nar, neraka diberikan hijab atau neraka dihijabi dengan syahwat. Hujibatul jannah, surga dihijabi dengan hal-hal yang dibenci. Muttafaqun alaih, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan mereka berdua mensepakati untuk meriwayatkannya di dalam kitab sahih mereka berdua.
Kemudian di sini ada penjelasan dari Imam Nawawi di dalam riwayat Muslim dengan lafaz huffat, dengan lafaz huffat. Jadi hujibat diganti dengan huffat. Dan artinya kata Imam Muslim, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan artinya semakna. Dihijabi dengan huffat artinya semakna. Yaitu maksudnya adalah antara dia dengan surga atau neraka tersebut ada hijab, ada penghalang. Jika dia mengerjakannya, maka dia masuk ke dalam. Berarti, itu artinya dulu. Itu artinya dulu. Sekarang kita masuk kepada biografi perawi yang meriwayatkan hadisnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau mungkin sudah sering diingat, tetapi tidak mengapa diulang. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Saat perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. 3 atau 4 tahun lagi Nabi Muhammad SAW wafat. Dan beliau dengan kesepakatan para sahabat dan para ahli hadis bahwa beliau adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering sekali kita mendapatkan Abu Hurairah. Ada faedah menarik dan kenangan ketika kita duduk di majlis Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Baqiyatus Salaf Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ahli hadis guru besar hadis di Masjid Nabawi. Beliau setiap hari kajiannya antara maghrib dan isya. Kemudian membaca kitab-kitab hadis dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pada waktu saya di sana, beliau membaca kitab Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud dari pertengahan, kemudian selesai Sunan Abi Daud sampai kepada Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi sampai kepada Kitabul Ilm. Yang menarik dari kajian beliau adalah setiap kali melewati seorang perawi hadis, beliau pasti mengulangnya di setiap harinya. Seperti misalkan Abu Hurairah, beliau mengatakan Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, dan itu menurut ahli hadis sebuah kebanggaan tersendiri, dan itulah Rasul al-Hadithiyah. Itu kekhususan para ahli hadis. Biasanya orang-orang yang kuliah di fakultas hadis, baik itu S1, S2 atau S3, dia sangat kental dengan perawi-perawi hadis. Beda dengan orang yang kuliah di fakultas syariah atau fakultas fikih. Dia sangat kental dengan masailul fiqhiyah, permasalahan-permasalahan fikih. Makanya kadang kita menerangkan biografi sahabat, padahal sudah sering terulang. Salah satu sebabnya adalah itu, karena memang di dalam pengulangan terdapat faedah. Salah satunya adalah mengingat Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, dan itu sebuah keahlian yang dimiliki khusus oleh orang ahli hadis. Makanya salah satu yang mungkin berat bagi sebagian orang yang tidak masuk fakultas hadis adalah menghafal nama-nama perawi. Seperti misalkan Al-A'mash, Al-A'raj, itu istilah-istilah nama yang dinisbatkan kepada seseorang. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, Al-A'raj, kemudian yang lain-lainnya. Yang jelas perawi kita adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama lengkap Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Dan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya adalah sebabnya karena setelah masuk Islam beliau senantiasa bersama Rasulullah SAW dan sering didoakan oleh Rasulullah SAW. Di sini pelajaran, saya sering mengulang-ulang pelajaran ini, usaha tidak mengkhianati hasil.
asal diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang berusaha, dia pasti akan mengetahui seluk-beluk dari usaha tersebut. Sedangkan yang tidak berusaha, dia tidak tahu seluk-beluknya. Saya beri contoh. Orang yang berusaha menghafal Al-Quran, maka dia akan tahu seluk-beluk bagaimana tata cara bagi dirinya untuk menghafal Al-Quran. Orang yang ngajar akidah misalnya, ngajar akidah setahun, 2 tahun, dia tahu seluk-beluk ngajar akidah. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab itu dia tahu, permasalahan-permasalahan dalam ayat itu dia tahu, karena dia mutadalli'un fiha, dia memang ahli di dalamnya. Ini usaha tidak mendustakan hasil, tetapi kita tidak boleh seperti orang Qadariyah yang berpendapat bahwa takdir manusia di tangan manusia itu sendiri. Kita bersandar kepada Allah, tapi segala sesuatu akibat pasti ada sebabnya. Nah, seperti itu juga pada Abu Hurairah, ya. Salah satu yang menarik juga dari biografi Abu Hurairah adalah sangat gigih untuk menjadikan ibunya masuk Islam. Jadi ini tanda bakti seorang anak kepada orang tua. Bagaimana ibunya senantiasa didoakan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu minta didoakan oleh Rasulullah SAW agar masuk dalam agama Islam. Akhirnya masuk dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hujibatin nar bisyahawat. Hujiba, diberi hijab atau dihijabi. Neraka dihijabi dengan syahwat. Para ulama mengatakan fi'il madhi lil majhul, kata kerja yang sudah lampau, yang dalam keadaan fasif, belum diketahui siapa yang melakukannya, yang kalau dalam bahasa Indonesia bukan dihijabi, maka ini menunjukkan bahwa sesuatunya memang seperti itu, tidak bisa dirubah. Neraka, ya tabiatnya adalah pasti mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Neraka tabiatnya adalah pasti mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Ya, karena tadi kata-kata dalam bentuk fasif, dihijabi, neraka dengan syahwat. Taib. Apa maksud dihijabi? Dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini. Dihijabi maksudnya adalah menjadikan antara dirinya manusia dengan neraka hijab. Hijab antara manusia dengan neraka adalah syahwat. Jika dia mengerjakan syahwat, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, itu maksudnya. Dihijabi neraka dengan syahwat. Maksudnya adalah hijab, benteng, batasan antara manusia dengan neraka adalah syahwat. Siapa yang mengerjakan syahwat, masuk ke dalam neraka. Taib. Sekarang timbul pertanyaan, neraka itu apa? Neraka itu makhluk Allah. Dan ringkasan neraka adalah makhluk Allah yang merupakan tempat penyiksaan paling sadis dan tidak bisa dibayangkan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat penyiksaan yang paling sadis dan tidak pernah bisa dibayangkan. Sama dengan surga. Surga pengertiannya adalah annal jannata la khatara laha, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Surga tempat pemberian nikmat
yang tidak pernah bisa dibayangkan. Maka neraka yang seperti itu dihijabi dengan syahwat. Nah, timbul sekarang syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah ishtiyaqun nafs ila syai', keinginan jiwa kepada sesuatu tersebut, itu syahwat. Seperti syahwat terhadap makanan bagi orang yang lapar, minuman bagi orang yang haus, itu syahwat. Syahwat terhadap perempuan bagi laki-laki, itu syahwat. Syahwat terhadap harta bagi manusia, itu syahwat. Ishtiyaqun nafs ila syai', keinginan jiwa terhadap sesuatu tersebut, itulah syahwat. Dan syahwat ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat, diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap syahwat, yaitu sesuatu yang dicintainya. Apa itu? Minan nisa, para perempuan, banin, anak-anak, wal qanatir al muqantarah, harta yang bertumpuk, minaz zahab wal fiddah, dari emas dan perak, wal khairil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal harth, dan pertanian. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah perhiasan kehidupan. Itu syahwat. Syahwat yang paling berbahaya adalah perempuan bagi laki-laki. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku fitnatan. Fitnatan itu sesuatu fitnah. Fitnah itu artinya sesuatu yang bisa mendatangkan kepada kehancuran, lebih berbahaya dibandingkan perempuan bagi laki-laki. Menunjukkan bahwa syahwat paling berbahaya adalah perempuan bagi laki-laki. Dan syahwat paling berbahaya bagi umat Islam secara umum, dan ini terlihat sekarang, adalah harta. Karena dia ujian khusus yang bisa menghantarkan kepada kerusakan jika tidak lurus adalah harta. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat ada ujian tersendiri yang bisa menghantarkan kepada kehancuran, dan ujian khusus untuk umatku adalah harta. Itu syahwat. Kalau begitu Ustaz, dihijabi neraka dengan syahwat, apakah syahwat itu tersendiri adalah tercela, haram, buruk? Enggak. Syahwatnya tersendiri tidak tercela, makanannya enggak tercela, hartanya enggak tercela, perempuannya tidak tercela. Dan ini jelas oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya bacakan perkataan beliau. Menarik perkataan beliau dalam kitab Istiqamah. Inna Allah khalaqa fina syahawat wal ladzat linasta'ina biha ala kamali masalihina. Allah menciptakan di tengah-tengah kita, di dalam diri kita syahwat dan kelezatan. Ya. Ini kalau orang tidak diciptakan ke syahwat dan kelezatan, enggak enak hidup dunia. Kelezatan minum saat haus, kelezatan makan saat lapar, untuk menolong kita dengannya agar kita sempurna kehidupannya. Fa khalaqa fina syahwatal akli wal ladzati bih. Maka Allah menciptakan dalam diri kita syahwat makan dan lezat makan tersebut.
fa inna dzalika fi nafsihi ni'mah. Sesungguhnya makanannya nikmat, lezat kepada makanan itu nikmat tersendiri. Ini subhanallah ya. Wa bihi yahsulu baqa'u jusumina fid dunya. Dengan makan akhirnya kita tetap hidup. Wa kadzalika syahwatun nisa nikah wal ladzatu bihi wa fi nafsi ni'mah. Wa bihi yahsulu baqa'un nasab. Syahwat berjima, lezat merasakan jima, itu nikmat. Jimatnya nikmat, syahwat merasakan lezatnya jimat itu nikmat. Dan dengannya terus tetap ada keturunan. Makanya para ulama mengatakan asyahwa idzan laysat mazmuman fi haddi dzatiha. Syahwat bukan tercela pada zatnya, walakin bihasabi ma tusta'malu fihi, tetapi sesuai dengan penggunaannya. Maka ketika kita dapat hadis ini, hujibatun nar bisyahawat, neraka dihijabi dengan syahwat, berarti bukan syahwat yang mubah, berarti syahwat yang haram. Makanya Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menarik perkataan beliau. Coba perhatikan, saya bacakan. Kata beliau, هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيت صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المحاكال والنار بالشهوات. Ini termasuk daripada ucapan Nabi yang disebut dengan jawami'ul kalim. Apa? Jawami'ul kalim. Artinya kalimat pendek, maknanya luas, ya, dan indah. Dan contohnya Nabi Muhammad SAW juga contohkan dengan begitu luar biasa. Kata beliau, maknanya tidak sampai seseorang ke dalam surga kecuali dengan mengerjakan hal-hal yang dibenci, dan tidak sampai ke dalam neraka kecuali mengerjakan syahwat. Kemudian beliau mengatakan, wa amma syahawat allati an-naru mahfufatun biha fadh-dhahir annaha asy-syahawatul muharramah. Adapun syahwat yang neraka dihijabi dengannya, siapa yang mengerjakan syahwat tersebut maka neraka. Maka yang terlihat dari hadis inilah syahwat yang haram. Di sini tercelanya tasawuf. Mereka mengharamkan, bukan mengharamkan, mereka melarang diri mereka dari beberapa syahwat yang halal. Sebagian dari mereka nggak mau nikah, sebagian dari mereka nggak mau bekerja, sebagian dari mereka nggak mau mandi, sebagian dari mereka nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau berpakaian. Dikira itu adalah syahwat yang diharamkan karena mereka ingin masuk surga, maka mereka menjauhi syahwat karena syahwat bisa menghantarkan kepada neraka. Padahal yang dimaksud adalah syahwat yang haram, kal khamri wa zina wa nazar al ajnabiyyah wal ghibah wa isti'mal al malahi wa nahwi dzalik, seperti minuman khamar, zina, melihat kepada yang diharamkan, dan ini sangat sulit di zaman sekarang, ghibah, kemudian isti'malul malahi, menggunakan alat-alat musik, wa nahwi dzalik, dan yang lain-lainnya. Wa amma syahwatul mubahah fala tadkhul fi hadhihi. Adapun syahwat-syahwat yang mubah enggak masuk di dalamnya. Lakin yukrahul iktsaru minha makhafata an yajurra ila al-muharram aw yuqassil qalba aw yushghal 'an at-ta'at aw wajah ilal i'tina bi tahsilid dunia. Tetapi yang mubah-mubah, makan mubah, minum mubah, enggak masuk dalam hadis ini. Tetapi jangan memperbanyak di dalamnya. Kenapa? Karena khawatir memindahkan dari yang mubah kepada yang haram, atau khawatir mengeraskan hati, dan ini terjadi. Mukbang, makan besar, makan mubah, tapi ketika besaran bisa menghantarkan kepada yang haram. Makan terlalu mewah, satu wafer harga 500.000. Ini zaman sekarang ada. Itu yuqsil qalba, itu
mengeraskan hati atau menyibukkan dari ketaatan. Nah, ini perkataan yang menarik dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita lanjut. Jadi ingat ya, syahwat sesuatu yang diinginkan oleh manusia tetapi yang haram. Adapun yang mubah tidak masuk ke dalam hal ini. Nah, dihijabi surga dengan hal-hal yang dibenci. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang dibenci? Contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa? Pertama, ya, kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Musim dingin dia tetap sempurnakan wudu. Mungkin kita nggak pernah ngerasain ya, musim dingin, musim panas. Musim dingin menyempurnakan wudu. Ya, kemudian musim panas menyempurnakan wudu. Wa kathratul khuta ila masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ini semua adalah perlu atau hal-hal yang dibenci oleh manusia. Intidharus salati ba'da shalah fadzalikum riba, menunggu sholat setelah sholat. Nah, itu sulit tuh ya. Coba, pernah kejadian di majelis Syekh Abdul Muhsin cerita, ada orang gara-gara perkara dunia akhirnya dia menghukum dirinya. Gara-gara perkara dunia dia tidak atau terlambat, bukan tidak sholat berjamaah, terlambat sholat berjamaah. Ini terutama kalau kita berbicara masalah dalam keadaan normal ya, bukan dalam keadaan pandemi seperti ini. Terlambat sholat berjamaah, akhirnya dia menghukum dirinya. Besok dia hukum dirinya dari mulai subuh sampai isya tidak keluar dari Masjid Nabawi. Intidharus salah ba'da salah, yaitu menunggu sholat setelah sholat, dan itu mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Ini hal-hal yang dibenci oleh manusia, tapi jika dikerjakan maka hijabnya hilang, masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna dari hadis. Apa pelajaran, apa hubungan dengan bab? Hubungan dengan bab berarti perlu mujahadah. Masuk surga perlu mujahadah, jauh dari neraka perlu mujahadah, itu hubungannya. Kenapa? Karena kalau neraka, ingin jauh dari neraka, harus meninggalkan yang disyahwati, terutama perempuan, harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita yang diharamkan, ya. Masuk surga perlu mujahadah. Mujahadahnya apa? Yaitu mengerjakan hal-hal yang dibenci oleh manusia, oleh hawa nafsu kita. Nunggu sholat, padahal di sana ada pekerjaan, nunggu di sana ada hal-hal yang indah-indah, yang syahwat-syahwat, tapi dia nunggu. Terkadang sebagian orang, dan saya berpesan pada ikhwah, semestinya kalau sudah menuntut ilmu lebih banyak ibadahnya, ya, lebih banyak mengerjakan amalan-amalan wajib pada waktunya, seperti sholat pada waktunya, lebih banyak amalan-amalan sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat malam, baca Quran. Semestinya seperti itu. Harus ada beda antara orang awam yang gak nuntut ilmu, yang mereka jauh dari majelis ilmu, dengan orang yang duduk di majelis ilmu. Harus jauh bedanya. Lebih banyak doa, lebih banyak zikir pagi, zikir sore, tidak tertinggal. Nah, sepertinya seperti itu. Karena itu perlu mujahadah, duduk mencoba
mengerjakan hadis riwayat Imam Tirmidzi 40 hari 40 malam tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam. Coba ya, coba prestasi itu diadakan pada diri sendiri. 40 hari 40 malam tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam. Pahalanya kan besar. Dihapus dari hati kita sifat kemunafikan, dijauhkan dari nerakanya Allah SWT. Dan itu perlu mujahadah. Dan kadang-kadang mujahadahnya kita berhadapan dengan anak, istri, orang-orang yang kita cintai. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, adapun pelajaran-pelajaran di luar yang berkaitan dengan bab mujahadah adalah bahwa hadis ini menunjukkan bagaimana kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari sisi apa? Jawami'ul kalim, yaitu perkataan pendek syarat makna. Makanya para ulama Al-Hafidh Ibnu Hajar dan sebelumnya Imam Nawawi, sejaman dengan Imam Nawawi, Imam Al-Qurtubi mengatakan ini tanda kenabian, kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Perkataan pendek syarat makna, dan itu susah untuk dibuat-buat kalau bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, para ikhwah, pelajaran di luar dari tema mujahadah adalah dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan syahwat itu mudah didapat, dan itu terbukti. Rasulullah SAW menggambarkan, pernah membuat sebuah perumpamaan. Beliau katakan ini jalan, samping-sampingnya pagar, kemudian di pagar itu ada pintu-pintu, kemudian di pintu tersebut ada hanya kain yang menjulur dari atas ke bawah. Tidak seperti ini, ada daun pintunya, ada gagang pintunya, ada kunci untuk menguncinya. Enggak ada. Hanya kain yang menutupinya. Berarti mudah untuk masuk. Begitulah syahwat. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelum antum sekalian, sering-seringlah minta kepada Allah ketetapan hati. Hidayah kita tidak tahu kapan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa aman dengan hidayah yang kita miliki. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak terhadap seseorang. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian juga doa hadis riwayat Muslim, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Saya kemarin dengar orang dari keluarga yang agamis, pembaca buku, bahkan beliau bercerita, orang anak-anak seumuran saya SD dia main game, main ini, main ini. Saya enggak, saya baca buku. Tapi kemudian Allah menakdirkan dia murtad selama 25 tahun. Alhamdulillah, dengan satu kejadian. Ketika kakaknya meninggal, dia turun ke dalam kubur untuk memegang jasad kakaknya agar dimasukkan. Saat itu Allah memberi hidayah. Maka memberi hidayah kembali. Maka hati-hati para ikhwah. Syahwat sangat mudah. Berapa banyak orang yang sudah terperosok ke dalam syahwat, yang mudah tersebut susah untuk keluar. Padahal mazharnya yang terlihatnya saleh, duduk di majelis ilmu, pengurus pesantren, ya, jenggotan, celana di atas 2 mata kaki, istrinya jilbab, cadaran, ternyata mengerjakan syahwat yang diharamkan. Karena syahwat tadi mudah.
Karena kan kalau cuma horden, tinggal pakai satu jari bisa masuk. Makanya ketika dalam hadis itu disebutkan, la taftahu, in taftahu talijhu, waihak, celaka engkau, jangan coba-coba buka, karena dia mudah. Jika engkau buka, engkau akan terperosok dan kecanduan di dalamnya. Kemudian para ikhwah, hadis ini semakna dengan hadis Rasul yang berbunyi, al-jannah sujnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu adalah penjaranya orang beriman. Dia harus mengerjakan hal-hal yang dibenci. Bangun subuh saat asik-asiknya tidur, mengerjakan pekerjaan, meninggalkan pekerjaan saat asik-asiknya berdagang. Saya sering mengatakan bagi kawan-kawan yang bekerja di pasar tuh, yang bekerja di pasar lagi sibuk-sibuknya, yang ngampas-ngampas, lagi azan Jumat, yang datang pelanggan saat azan Jumat, itu terasa sekali tuh. Makanya para ikhwah, yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk beribadah jauh dari maksiat, itu nikmat Allah. Ya, ada orang pernah saya ada urusan di bank gitu, kemudian dia tahu nomor saya, teller itu tahu nomor saya, akhirnya WhatsApp, Afwan Ustadz, ada nggak kerjaan di pesantren, saya ingin keluar. Sebagian orang tahu itu haram, tapi karena dia perlu hidup, dia mau makan. Saya ada anak, saya ada istri. Loh gimana kalau saya keluar? Dia tahu itu haram. Makanya ketika kita diberikan petunjuk mudah beribadah, jauh dari maksiat, itu nikmat Allah. Ya, itu nikmat Allah, perlu kita syukuri dan wajib kita bersyukur atasnya. Dan ini berkaitan dengan syahwat dan makarih. Yang oleh sebab itulah lebih parah lagi saat sudah dimudahkan beribadah, dijauhkan dari maksiat, dia nyari-nyari celah untuk maksiat. Saat dimudahkan ibadah, dijauhkan dari maksiat, dia nyari-nyari celah untuk maksiat. Coba kita dimudahkan untuk ibadah, pas waktu sholat kita sholat, bahkan diberikan waktu untuk majelis ilmu, pas waktu asar kita sholat. Di luar sana antum bayangkan nih orang-orang yang kerja supir, la haula wala quwwata illa billah, berat, sangat jauh dari agama. Maka saya berpesan, syukuri nikmat dimudahkan beribadah, dijauhkan dari maksiat. Karena tidak semua orang dimudahkan untuk beribadah, tidak semua orang dijauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ringkasan dari hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Hadza wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.